Baik, sebelumnya shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya diucapkan banyak terima kasih atas tugasnya yang diberikan kepada saya dalam memenuhi nilai UAS saya di saat ini pada mata pelajaran biopsikologi. Dan di saat ini saya akan memilih menjelaskan tentang materi yang berjudul emosi, di mana di dalamnya kita mempelajari apa itu emosi dan bagaimana emosi itu kita memiliki, serta bagaimana emosi itu dapat berpengaruh dalam tindakan kita, serta bagaimana emosi itu kita memahami serta mengelolanya dengan baik. Namun jauh sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi tentang apa itu emosi dan lain sebagainya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Langsung saja perkenalkan, nama saya Febri Ayu Angwaranoka, biasa disapa dengan sebutan Ayu, dengan NIM 2531041004. Saya dari Universitas Proklamasi 45, lebih tepatnya program studi psikologi. Di saat ini, saya akan memilih menjelaskan materi yang berjudul emosi ini dalam memenuhi tugas UAS saya atau nilai UAS saya pada mata kuliah biopsikologi. Baik, langsung saja di sini kita akan masuk dalam materi, yaitu apa itu emosi. Nah, yang kita kenal, emosi ini disebabkan oleh kejadian yang spesifik. Yang artinya emosi ini disebabkan oleh kejadian secara tiba-tiba ya. Secara tiba-tiba, baik yang terjadi dalam jangka pendek maupun dalam jangka pendek maupun dalam beragam atau bermacam-macam emosi yang akan timbul ketika dalam situasi yang diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu, dengan kejadian spesifik yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek. Otomatis perasaan itu bermacam-macam, beragam, bervarian yang muncul, baik sedih, takut, bahagia, jijik, dan merasa terkejut, serta marah. Nah, di saat ini, emosi ini adalah reaksi di mana perasaan itu yang muncul sebagai respon terhadap situasi atau pikiran yang di saat tertentu. Dan emosi ini dapat mempengaruhi cara kita dalam bertindak, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Nah, jauh sebelum kita masuk mengenal bermacam-macam emosi, yang kita ketahui bersama bahwa emosi ini sering kita artikan sebagai sebuah hal yang negatif, hal yang harus kita hindari. Ternyata tidak. Emosi itu tidak selalu negatif dan bukan hal yang harus kita hindari, melainkan emosi itu kita harus mampu memahami serta mampu mengekspresikan itu dengan baik, mengelolanya itu dengan baik dalam ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang secara tiba-tiba serta emosi itu muncul, kita harus mampu memahami serta mampu mengelolanya itu dan dapat mengekspresikan itu dengan baik. Nah, di sini kita akan kita lihat pada slide berikut, yaitu pada beberapa emosi. Nah,
Emosi ini tidak selalu negatif seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita lihat pada yang pertama yaitu marah. Nah, marah ini adalah bentuk perlawanan yang aktif pada kondisi yang tidak menyenangkan. Perasaan ini, marah itu sering kita rasa adalah sebuah perasaan yang muncul, yaitu perasaan kesal, merasa tersinggung. Nah, ini yang dimaksud dengan marah. Jadi ini bentuk perlawanan aktif pada kondisi yang tidak menyenangkan. Otomatis ketika kita merasa hal yang seperti itu, akan ada respon terhadap perasaan kita, itu munculnya perasaan marah. Ketika kita merasakan dengan hal seperti itu atau perasaan seperti itu, otomatis kita dapat menghindari serta dapat bertindak dengan hal-hal yang seperti itu. Yang berikut kita akan masuk pada bagian emosi takut. Nah, emosi takut ini adalah sebuah perasaan cemas, khawatir. Nah, emosi takut ini adalah sebuah respon terhadap kondisi yang mengancam atau membahayakan. Yang kita ketahui bersama bahwa emosi tidak selalu negatif. Nah, dengan adanya situasi-situasi yang tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan perasaan takut atau khawatir, cemas, otomatis respon kita atau cara kita dalam mengekspresikan sebuah ketakutan tersebut itu otomatis dapat mempengaruhi dalam cara kita dalam bertindak. Artinya ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang berbahaya, otomatis kita akan menghindari dari hal tersebut. Dan itu sangat baik untuk dapat menjaga diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu sedih. Nah, sedih ini adalah sebuah perasaan yang memiliki rasa yang tidak puas, kecewa. Nah, responnya itu terhadap sesuatu yang membuat merasa sedih, sakit karena kehilangan sesuatu atau bahkan kehilangan seseorang, merasa tidak puas, kecewa dengan hal yang tidak kita sampai, yang tidak bisa kita gapai, itu perasaan muncul lah, itu seperti itu. Dan dengan adanya seperti ini kita dapat memahami diri kita, oh kita sedang bersedih nih, saya sedang bersedih ini. Berikut itu bahagia. Nah, bahagia ini adalah sebuah perasaan yang menyenangkan, perasaan yang merasa puas. Nah, bahagia ini tandai dengan emosi positif karena di dalamnya mengandung hal-hal yang merasa diri kita itu baik, merasa diri kita itu sedang baik-baik saja, senang. Jadi tandai dengan emosi positif. Dan berikutnya itu jijik, dimana perasaan atau emosi ini tidak suka yang kuat terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan atau dianggap kotor. Nah, dengan adanya dipertemukan dengan situasi-situasi yang seperti itu, otomatis perasaan jijik itu muncul dan dapat bertindak dalam cara kita, dalam pergerakan cara kita. Otomatis kita dapat menghindari hal-hal seperti itu. Yang berikut yaitu terkejut. Nah, terkejut ini adalah sebuah perasaan yang muncul kaget begitu. Kaget ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang terjadi secara tiba-tiba. Dengan situasi yang terjadi secara kita tidak bayangkan atau kita tidak sangka, dan situasi itu terjadi, otomatis perasaan yang muncul itu adalah kaget. Nah, jadi diketahui bersama bahwa emosi tidak selalu negatif. Dan saat ini
kita akan masuk pada hal berikut atau penjelasan berikut, yaitu mengapa kita harus memiliki emosi. Mengapa kita harus memiliki emosi? Nah, singkat saja, kita perlu emosi karena emosi adalah alat alami yang kita lakukan atau yang sering kita alami untuk memahami diri sendiri, bahkan dalam mencernakan kehidupan, mampu memaknakan kehidupan ini dengan adanya perasaan-perasaan emosi seperti ini. Dan ini sangat penting untuk kita, karena emosi adalah bagian dalam kehidupan kita yang punya fungsi untuk dapat memahami diri kita, apa yang sedang kita rasakan, serta apa yang sedang kita alami, begitu. Nah, kita lihat dari segi takut. Nah, dalam emosi takut ini dapat memprioritaskan deteksi berbahaya dan respon cepat. Nah, takut ini tidak selalu, seperti yang saya katakan tadi, tidak selalu ditandai dengan yang namanya emosi negatif. Nah, takut ini dapat memprioritaskan kita dalam mendeteksi sesuatu bahaya atau sesuatu yang mengancam kita, untuk kita dengan adanya situasi seperti itu, otomatis perasaan takut itu muncul dan otomatis kita akan menghindari dari hal yang membahayakan itu, dan itu dapat melindungi tubuh kita, bahkan diri kita sendiri. Dan yang berikut adalah marah. Marah ini adalah mobilisasi sumber daya untuk menghadapi ancaman atau mempertahankan hak. Jadi marah ini adalah pusat utama dalam menghadapi sebuah ancaman atau dalam mempertahankan hak kita sebagai diri kita sendiri. Dan yang berikut adalah jijik. Nah, kita ditandai jijik ini dari ketiga emosi ini, ditandai dengan yang namanya emosi negatif. Nah, namun kita pelajari di sini emosi tidak selalu negatif. Kita lihat dari beberapa, dari takut, marah hingga jijik. Nah, jijik ini ketika kita merasa tidak nyaman atau merasa muak, jijik dengan situasi, otomatis kita akan mampu dengan perasaan seperti itu, kita akan menghindari kan. Nah, jijik ini melindungi kita dari kontaminan biologis. Kontaminan biologis maksudnya di sini adalah, misalnya nih, ketika kita berhadapan dengan makan begitu. Nah, kita melihat nih makanan yang kita konsumsi, apakah benar-benar sehat untuk kita dan apakah baik untuk saya. Nah, ketika kita melihat dengan situasi seperti itu, ketika tidak berkenan atau tidak layak untuk kita makan, otomatis atau jorok yang kita lihat, otomatis perasaan jijik itu timbul, dan itu melindungi kita dalam kesehatan kita. Nah, emosi juga ini mempercepat keputusan ketika tidak ada waktu untuk deliberasi penuh. Ranah sosial, ekspresi emosional dengan memperoleh komunikasi dan membentukkan norma. Nah, serta dapat memperkuat kepatuhan moral. Nah, sekarang kita akan masuk dalam bagaimana sistem saraf otonom itu dapat berpengaruh pada emosi, serta sebaliknya bagaimana emosi itu dapat berpengaruh pada sistem saraf otonom. Nah, di sini kita langsung saja melihat pada slide berikut ini yang kita ketahui bersama, ketika kita sudah berada dalam situasi yang penuh ancaman, yang penuh dengan berbahaya, otomatis perasaan yang muncul dalam diri kita adalah ketakutan, bahkan perasaan cemas, khawatir. Otomatis hal yang seperti itu yang
akan timbul. Nah, dengan adanya situasi seperti itu, serta munculnya perasaan ketakutan seperti itu, otomatis dia dapat berpengaruh dalam tindakan kita atau pada 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 saraf, bahkan pada saraf otonom kita. Nah, dengan adanya hal seperti itu otomatis kita akan menghindari, artinya lari. Terus biasanya itu ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, otomatis denyut jantung itu lebih meningkat lebih meningkat dari sebelumnya. Nah, itulah yang dimaksud di sini, bagaimana sistem saraf otonom ini berpengaruh pada emosi, begitupun sebaliknya. Nah, di sini kita lihat dalam teori James. Nah, teori James ini kebalikannya dengan apa yang sering kita ketahui pada awal di atas. Kebalikannya, situasi yang penuh ancaman otomatis lari, denyut jantung meningkat. Namun, ketika dengan adanya perasaan, dengan adanya kejadian seperti itu, otomatis perasaan takut itu muncul. Nah, dan yang berikut, kita bisa melihat di sini pada bagian otak yang terkait dengan emosi. Nah, otak yang terkait dengan emosi ini, yang pertama kita lihat dari amigdala. Amigdala ini adalah suatu pusat utama dalam mendeteksi sebuah ancaman dan respon emosional secara cepat. Dia memberikan stimulus dari otak, dia proses ke emosional untuk memberikan stimulus secara cepat agar dapat emosi itu dapat kita ketahui. Dan yang berikutnya itu adalah insula. Nah, insula ini adalah sebuah perhubungan dengan kesadaran terhadap perasaan yang terkait dengan pengalaman jijik dan sensasi internal tubuh. Dan aktivitas insula ini membuat pengalaman rasa, contoh jijik sebagai rasa buruk. Meski begitu, insula juga aktif untuk emosi lain. Dalam fungsinya lebih ke representasi sensasi tubuh daripada jijik. Jadi, insula ini tidak hanya pada bagian otak yang atau perasaan yang ia memberikan stimulus, tapi bagaimana dia dapat memberikan informasi untuk dapat bertindak atau melakukan sesuatu hal begitu. Dan yang berikut yaitu korteks prefrontal. Nah, korteks prefrontal ini terutama ventral medial. Nah, adalah sebuah pengaturan untuk menilai konsekuensi jangka panjang, baik empati, rasa bersalah, dan emosional, serta pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai yang ada. Nah, dan yang berikut yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, hemisfer kiri ini cenderung ke area kiri, lebih berhubungan dengan perkataan dan suasana positif. Jadi pada bagian otak ini dia lebih mendeteksikan sebuah situasi yang
berhubungan dengan pendekatan atau suasana yang positif. Sedangkan hemisfer kanan D ini di area yang berhubungan dengan penghabatan atau kewaspadaan atau emosi negatif. Jadi kedua otak ini saling bertentangan ya, baik secara mempertahankan maupun baik secara mempertahankan dalam memberikan stimulus dalam perasaan positif, dan bagaimana kita memiliki perasaan yang waspada begitu, serta emosi kita aktif. Dan yang berikut yaitu bahagia. Ini adalah sebuah kata-kata ya. Yang berikut adalah bahagia adalah tujuan hidup manusia. Bahagia adalah tujuan hidup manusia. Maka dari itu supaya bahagia, emosi tidak selalu bukanlah hal untuk kita hindari, melainkan emosi adalah hal untuk kita memahami serta mampu mengelolanya dengan baik. Oke, baik. Kita akan masuk sesi berikut, penjelasan berikut, yaitu apa itu regulasi emosional. Nah, apa itu regulasi emosional? Regulasi emosional ini adalah cara orang atau seseorang untuk membentuk emosi yang dimiliki. Yang artinya adalah kemampuan seseorang untuk mengelola emosi yang kita miliki. Emosi yang kita miliki, serta kapan kita mengalami emosi itu, dan bagaimana emosi tersebut dapat kita alami, serta bagaimana kita mengekspresikan emosi tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan regulasi emosi ya. Kita lanjut pada regulasi emosi. Nah, kita lihat pada regulasi emosi ini, yang pertama kita lihat dari perasaan seseorang pada slide ini, yaitu it's about how we think, feel, and behave. Nah, yang pertama kita lihat berfokus pada bagaimana dimaksud dengan regulasi emosi ini, berfokus pada bagaimana emosi itu sendiri kita kendalikan. Kita mampu mengendalikan atau mengatur emosi itu. Dan yang berikut, pengalaman emosi serta mempengaruhi emosi atau mengendalikan hal-hal lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan regulasi emosi. Nah, di sini kita akan melihat atau mempelajari cara simpel regulasi diri atau self. Nah, self ini adalah social emotional learning. Nah, di mana suatu proses untuk menerapkan pengetahuan serta sikap dan keterampilan untuk memahami dan mengelola emosi. Itulah yang dimaksud dengan social emotional learning. Nah, sekarang kita akan masuk dalam bermacam-macam self. Beberapa macam self. Di sini kita lihat ada 5 Ada
langsung saja kita akan masuk pertama pada self-awareness. Nah, self-awareness ini adalah kemampuan individu untuk mengendalikan serta memahami diri sendiri secara utuh. Jadi self-awareness ini adalah sebuah kemampuan individu atau seseorang atau diri kita sendiri untuk mengenali serta memahami diri kita sendiri secara utuh. Kemampuan untuk memahami diri sendiri, ini maksud konsep. Jadi ingatkan bersama bahwa sebelum kita mengatasi emosi orang lain, kita perlu mengenali dan memahami diri kita sendiri dulu. Baru kita coba memahami perasaan orang lain atau emosi orang lain. Bagaimana kita mau memahami sedangkan perasaan kita atau emosi kita tidak pahami? Bagaimana kita memahami orang lain sedangkan perasaan kita sendiri kita tidak pahami? Dan yang berikut itu self-management. Self-management ini adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Jadi self-management ini adalah sebuah kemampuan untuk kita mengendalikan diri. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi, emosi yang bermacam-macam. Dimana self-awareness ini dapat membantu kita dalam kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, yang berikut itu social awareness. Nah, social awareness ini adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengambil atau memahami kondisi orang lain dan bagaimana orang lain itu berpikir. Jadi social awareness ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami kondisi orang lain dan bagaimana orang lain itu berpikir, yang artinya kita coba memahami ya, belajar memahami apa yang mereka rasakan. Nah, dengan cara yaitu berempati, cara kita berempati, serta kita untuk dapat mengetahui, untuk memahami kondisi seseorang, kita dengan cara itu kita dapat berempati, berusaha untuk berempati, serta bayangkan bagaimana kalau aku jadi dia. Bayangkan apa yang dia rasakan. Otomatis dengan adanya situasi seperti itu, otomatis kita akan pahami apa yang dia rasakan. Karena kita coba memahaminya lewat dengan berempati, bahkan fokus bagaimana sehingga dia merasa sedih, kehilangan gitu. Atau apa yang dia alami dalam emosinya, seperti apa. Dan yang berikut itu akan masuk dalam relationship skills. Relationship skill ini adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengembangkan dan mengelola hubungan, termasuk berkomunikasi secara efektif, mendengar aktif, bekerja sama, dan menawarkan bantuan jika seseorang itu membutuhkan bantuan. Nah, kita harus ingat bahwa regulasi emosi ini berfokus juga pada bagaimana emosi itu mempengaruhi atau mengendalikan hal lain. Jadi, jangan sampai ekspresi kita yang kita lakukan ini dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan dengan orang lain. Berikut itu akan masuk dalam responsive decision making. Nah, responsible decision making ini adalah suatu kemampuan untuk membuat pilihan, yang artinya suatu kemampuan yang efektif dalam membuat pilihan yang etis, bijak,
dan memperhatikan konsekuensi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi, responsive decision making ini adalah kemampuan untuk belajar mengambil sebuah keputusan yang bijak. Agar tujuannya apa? Untuk dapat memahami situasi serta bagaimana kita memikirkan konsekuensi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, logikanya memberi arah, emosi ini memberi makna, keduanya tidak harus bertentangan. Terlalu logis bisa membuat keputusan kaku dan dingin. Terlalu emosional bisa menimbulkan penyesalan. Nah, yang dimaksud di sini bahwa ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sedang tidak baik-baik saja dan situasi yang memang situasi yang memang tidak bisa diapa. Namun hal yang kita putuskan itu sering itu kita langsung seenaknya begitu. Namun di sini mengingatkan bahwa ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, tolong kondisikan serta pahami dulu, baru jangan mengambil keputusan itu di saat-saat yang memang sudah mepet dan di saat-saat memang keputusan itu harus. Namun berpikirlah terlebih dahulu yang bijak dalam memutuskan sebuah emosional kita atau mengekspresikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan saya di saat ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Terima kasih untuk semua bimbingannya serta tugas yang diberikan dalam memenuhi nilai UAS saya saat ini. Dengan kata penutup terakhir, dunia punya 1000 cara untuk membuat kamu bersedih, tapi kamu harus punya 1001 cara untuk bahagia. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.